Malam hari ini saya mau mulai perjalanan yang sesungguhnya, saudara ya. Seperti saya cerita tadi malam ya, bahwa teman-teman benar-benar lihat ya bahwa uh, kehidupan manusia ya, kehidupan manusia, seorang pribadi itu ya memiliki roh, memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, dan kemudian memiliki tubuh. Ya, tubuh yang fana ini atau kemah yang sementara ini itu akan kembali kepada debu. Ya, tidak akan punya tempat di surga. Ya, itu firman Tuhan bilang ya, tidak punya tempat di surga, saudara. Ya, nah. Tetapi roh dan jiwa saya dan saudara itu akan kembali kepada Bapa, ya, kembali kepada Bapa. Di tangan Bapa, saudara, roh dan jiwa kita itu akan ditempatkan, saudara, ya, ditempatkan di satu tempat di mana berkaitan dengan di mana seharusnya roh dan jiwa kita menghabiskan waktunya di dalam kekekalan, ya. Apakah itu akan dimuliakan, ya, atau dia akan mengalami kehinaan yang kekal. Nah, roh dan jiwa. Adam jatuh ke dalam dosa adalah potret manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya, ya. Tetapi Allah dengan kasih-Nya, ya, mengaruniakan putra tunggalnya Yesus Kristus, sehingga kita punya pintu dan jalan untuk menemukan manusia yang baru. Nah, ini yang menjadi pergumulan, ya. Ini yang patut kita perkarakan, bahwa ada manusia baru. Tidak serta-merta dan harus seperti Adam dan seluruh manusia setelah Adam dalam seluruh peradaban, ya, bahkan sampai semua dihabiskan dan kemudian dimulai dengan zaman Nuh, gitu ya. Tidak harus menemui kebinasaannya sebagai manusia yang lama, ya, tetapi memiliki jalan keluar, ya. Dikatakan memiliki keadaan baru. Wah, itu luar biasa ya. Kita memiliki keadaan baru untuk bisa hidup oleh roh. Nah, saudara, ini yang penting, karena manusia baru ini ya dapat menemukan satu keadaan yang baru yang hidup oleh roh. Itulah manusia baru. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan bahwa materi yang kita akan pelajari sampai hari Sabtu, ya, itu bicara mengenai bagaimana roh kita ini dibaharui di dalam Kristus, ya. Roh yang tadinya itu, saudara, ya, roh yang tadinya mati, saudara, mati. Roma 3 ya mencatat bahwa manusia itu sudah kehilangan kemuliaan. Kehilangan kemuliaan Allah, ya. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah yang dimaksudkan hilang. Ya. Menarik, saudara. Itu yang membuat rohnya mati. Artinya apa? Artinya semua manusia, termasuk Adam setelah jatuh ke dalam dosa, itu tidak lagi memiliki satu persekutuan yang intim yang dapat berelasi atau berkomunikasi dengan Bapa yang adalah roh.
manusia tidak bisa lagi memiliki kemampuan untuk bersekutu, berhubungan dengan intim dengan Bapa yang adalah roh. Dan itu menimbulkan apa, saudara? Keterpisahan. Saudara, yang kalau kita tidak bisa berkomunikasi lagi, hubungannya tidak ada, ya terpisah, saudara. Terasa sekali jarak itu semakin jauh, betul tidak ya? Walaupun mungkin tinggal dalam satu rumah, tapi kalau tidak komunikasi, ya jangan satu rumah ya, saudara. Ya, duduk dalam satu kursi tapi tidak komunikasi, jaraknya. Kalau saudara masih merasa jarak jauh, kadang terasa tembok membentang tinggi dan lebar gitu ya. Saudara bisa bayangkan itu. Jadi kejahatan itu memisahkan manusia dan Allah. Bahkan dikatakan dosa itu membuat Allah menyembunyikan diri dari manusia. Keadaan yang menemukan kebinasaannya, saudara. Kita perlu memahami ini ya, saudara ya, karena kalau kita tidak memahami ini, kita akan kehilangan makna sesungguhnya dari satu proses untuk menemukan manusia baru. Kita tidak menemukan pentingnya menemukan manusia baru itu. Kita tidak akan dapat mungkin menikmati perjalanannya juga. Nggak bisa. Gitu. Bahkan kita tidak bisa mengambil satu harga-harga tinggi dari setiap proses yang kita akan jalani. Ya, nah, jadi teman-teman, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka rohnya mati, ya, mati dalam artian persekutuan dengan Allah itu terputus. Tidak ada lagi hubungan yang intim, ya, antara Allah dan Allah atau Bapa sebagai roh dan manusia yang harusnya itu memiliki roh dari Allah. Terpisah. Dan kalau terpisah, saudara bisa bayangkan, manusia mencari jalannya sendiri. Roma 3 berkata, manusia tidak kenal jalan damai. Jalan damai itu jalannya Allah. Saudara ya, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Menyeleweng. Dan saudara tahu nggak? Kodrat dosa seperti itu juga masih kita temukan dalam hidup kita sekarang, hari ini. Masih. Ya, kita masih temukan di dalam hidup kita masing-masing nih, kita itu mencari jalan sendiri. Itu lama-lama menyeleweng, saudara. Betul nggak? Ya, Pak Daniel, betul nggak? Ya, cari. Itu. Kita bahkan di sini di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita masih lihat itu kodrat dosa itu ada. Itu harus benar-benar disadari itu, supaya kita bisa menemukan jalan keluar gitu. Kalau kita tidak sadari itu, ya pertama begini, kita anggap itu biasa saja dan kita jalani seperti seperti biasa, perjalanan biasa. Ya, nah, manusia mengambil jalannya sendiri, bahkan menyeleweng. Itulah manusia yang terputus, terpisah dari Allah. Dan saudara, dosa membuka kepada manusia, ya, satu realitas kefanaan.
Kita bertemu, kita mata kita terbuka bahwa aduh, gue mati ini. Mata kita terbuka, aduh, gue bisa gagal. Mata kita terbuka, saya bisa mati. Saya bisa hancur gitu. Itu dimensi-dimensi kefanaan. Saya bisa kalah. Itu dosa itu membuka itu. Itu menarik sih sebenarnya ya. Ya. Bahkan lebih dari itu ya. Dosa itu menimbulkan satu satu kekuatan loh dalam diri kita yang menimbulkan nafsu jahat, hawa nafsu. Itu dosa itu tuh membuka itu. Gitu. Ya. Jadi hawa nafsu dan nafsu jahat gitu. Ya, muncul dari dalam diri kita, ya. Nah, tetapi Allah yang adalah kasih itu, ya, yang penuh kemurahan itu menyatakan kasihnya, ya, dengan pengorbanan Kristus dan salib, ya, menjadi apa? Menjadi saksi, ya. Salib itu menjadi saksi. Makanya saudara, ya, kematian Kristus, kita harus selalu membawa kematian Kristus ini senantiasa, selalu dalam hidup kita. Ya, makanya teman-teman nggak salah pasang salib, ya, nggak salah pakai salib, nggak salah pakai memberi simbol-simbol salib untuk apa, saudara? Untuk senantiasa mengingat, ya, akan kematian Kristus itu. Karena kematian Kristus itu memberikan titik balik, titik kulminasi. Itu memecah, itu menghancurkan keadaan yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Gitu, ya. Ya. Jadi korban tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib itu, ya, itu menyelesaikan satu momentum yang tidak dapat hadir, ya, oleh manusia, oleh usaha, ya, oleh kekuatan manusia, ya. Nah, dengan Allah, ya, di dalam Kristus, ya, yang penuh secara jasmania di dalam Kristus itu, ya, itu membangkitkan kembali satu kesempatan, ya, untuk kita bisa menemukan roh kita tadi yang, ya, minggu lalu saya bilang apa? Tumpul, ya, tumpul atau apa? Atau tidak tajam lagi. Nah, tidak tajam ini artinya dia tidak peka lagi, gitu. Tidak peka untuk apa, saudara? Untuk menemukan, ya, bagaimana berhubungan dengan Bapa yang adalah roh itu. Dia tidak punya sense, dia tidak punya kepekaan, saudara. Nggak punya. Gitu. Nah, Allah, ya, yang adalah roh, itu rindu untuk dijumpai di dalam roh. Ya, Yohanes 4, ya, berkata menyembah Allah Bapa itu di dalam roh, ya, di dalam roh dan kebenaran. Ya, menarik itu, ya. Saya harusnya di dalam kebenaran dan roh sebenarnya, saudara. Ya, tetapi di sini tergantung melihatnya. Karena gini, kita menghampiri Bapa di dalam roh itu, saudara, itu tidak mungkin tanpa kebenaran, ya, tanpa Kristus. Ya, kebenaran di dalam Yohanes 4 itu adalah aletheia, saudara, ya. Artinya secara pribadi atau kebenaran secara virtu, ya, secara sejati, gitu, ya. Sesungguhnya sang kebenaran. Jadi bukan
sesuatu yang dilahirkan dari sang kebenaran, ya, atau di kayu sune gitu ya, atau nilai-nilai benar, atau kehidupan yang benar, bukan kebenaran, sang kebenaran. Jadi menyembah Bapa atau berhubungan dengan Bapa itu melalui sang kebenaran Kristus dan di dalam roh, karena Bapa itu adalah roh. Nah, ini yang harus kita perkarakan loh dalam hidup, ya. Supaya apa, saudara? Saudara tahu, saudara dan saya kalau menyelesaikan diri dari bumi ini, itu artinya apa? Tubuhnya itu mati, saudara. Tapi roh dan jiwanya itu nggak mati. Ya. Nah, artinya kita akan masuk dalam dunia roh, saudara. Jadi sejak sekarang ini roh kita harus dilatih, gitu. Harus dilatih untuk ada di dalam dunia roh, gitu. Ya. Untuk ada di dalam dunia roh. Dan yang sangat penting itu adalah bagaimana berkomunikasi, berhubungan dengan Bapa yang adalah Bapa dari segala roh, saudara. Ya. Nah, ya. Jadi kita hanya dapat berhubungan dengan Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, kualitas roh Adam setelah jatuh di dalam dosa, ya, itu kualitasnya, saudara, ya, itu tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Allah, ya, sehingga dikatakan dia itu kehilang, ya. Salah satu bagian yang terpenting adalah dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Karena rohnya tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Allah, ya. Nanti di bagian lain teman-teman akan belajar mengenai kehilangan kemuliaan di dalam konteks jiwa. Nah, itu zelem, ya. Zelem dan demutnya, gitu. Nah, tetapi yang saya akan tekankan adalah kehilangan kemuliaan di dalam rohnya. Artinya dia tumpul, dia tidak dapat lagi tajam untuk dapat pekah dengan bagaimana berkomunikasi dengan Allah. Ini yang saya dapati sangat jarang, ya, sangat jarang orang-orang percaya untuk menerima atau menikmati kebenaran dari hidup oleh roh ini, saudara. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi Yesus yang menjadi pintu pembuka, saudara. Ya, nah, Yesus memiliki roh, dan roh Yesus itu adalah roh Allah sendiri, ya, roh Allah sendiri, ya. Dialah yang menuntun manusia ke dalam satu kesempatan untuk rohnya ini kembali ditemukan, gitu, ya, kembali ditemukan. Karena rohnya ini nggak hilang, saudara, ya. Rohnya ini ada, tapi dia mati, saudara. Nah, menemukan kembali keadaannya, satu keadaan di mana rohnya ini dapat berkomunikasi dengan Allah, ya, yang adalah roh, ya, saudara, ya. Nah, jadi Yesus sebagai Adam yang terakhir. Nah, Yesus sebagai Adam yang terakhir. Jadi Yesus sebagai Adam yang terakhir itu adalah roh yang menghidupkan. Katanya, mari kita coba lihat ayatnya, ya. Oke, ya. Ya, jadi 1 Korintus 15 ayat 45, ya. Manusia pertama, ya, dikatakan Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Kristus, ya, ini Yesus Kristus, itu menjadi roh yang menghidupkan, ya. Artinya Adam yang terakhir ini menjadi roh yang menghidupkan, ya. Ia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah kebangkitan dan hidup, ya.
ia memiliki hidup, ya. Hidup itu ada di dalam dia, dan hidup itu adalah terang manusia, ya. Dan dia dapat memberikan hidupnya itu kepada barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Yesus Kristus sebagai Adam yang terakhir, ya. Jadi diparalelkan, saudara, ya. Yesus yang disebut Adam terakhir itu diperbandingkan dengan Adam pertama, yaitu sebelum jatuh ke dalam dosa, ya. Ini kaitannya karena yang saya jelaskan tadi, ini mengenai relasi atau hubungan rohania yang intim dan akrab dengan Bapa yang adalah Bapa segala roh. Ini konteksnya itu hubungan, gitu. Jadi pasti bukan mengenai bahwa roh Yesus itu sederajat dengan roh Adam, tidak, ya. Tetapi sesungguhnya adalah mengenai relasi atau hubungan antara roh, ya, roh Yesus dan roh Allah sebagai Bapa dari segala roh, ya. Nah, terbukti, saudara, ya, kalau kita lihat, ya, iblis pernah berusaha mencoba Yesus, ya. Tapi iblis gagal, sementara Adam, saudara, gagal saat dicobai, ya. Adam takluk ke dalam kefanaan dan kematian, ya, baik secara jasmani maupun rohani. Dan kita manusia sekarang pasti juga ada saatnya, saudara, di mana kita kalah dalam pencobaan iblis. Titik lemah kita tuh masing-masing beda-beda, saudara, ya. Berbeda-beda titik lemah kita itu. Nah, inilah yang ya, saudara, ya, di mana kita ketahui bahwa keadaan ini yang Yesus, ya, kerjakan dari kebangkitannya, saudara, ya, yaitu supaya kuasa kematian itu, saudara, ya, itu tidak lagi berkuasa atas setiap orang yang jatuh ke dalam dosa, tetapi sesungguhnya ada, saudara, ya, ada waktu di mana satu saat nanti Yesus membangkitkan mereka dari kematian dan menemukan hidup yang kekal, ya. Jadi ada waktu di mana satu saat nanti, ya, Yesus dapat membangkitkan mereka dari hidup, dari kematian kepada hidup yang kekal. Nah, saudara tahu ini, ya, bahwa ini adalah kebangkitan yang pertama itu, ya, kebangkitan yang pertama. Jadi, saudara, kalau kita orang yang percaya kepada Yesus mati secara tubuh, ya, mati secara tubuh, maka dia akan dibawa ke Hades. Dia akan dibawa ke Firdaus, saudara. Ya. Dia akan dibawa ke Firdaus. Dan di Firdaus, saudara, ini yang menarik. Dia akan mengalami kebangkitan yang pertama. Dia akan mengalami kebangkitan yang pertama. Jadi, saudara dan saya, makanya Lazarus itu dibilang di pangkuan Abraham. Itu, saudara, ya, itu bukan perumpamaan. Ya. Jadi tempat nyaman di pangkuan Abraham. Dia bisa saja benar ketemu dengan Abraham. Dan mungkin juga ketemu dengan Henok, saudara. Jadi sekarang, kalau kita ingat, ya, ada Henok yang diangkat hidup-hidup, ya. Kemudian, dan saudara bisa bayangkan, itu Henok yang diangkat hidup-hidup. Pasti tubuhnya, saudara, itu tubuh rohania. Gimana caranya? Ya, seperti Paulus bilang, diubahkan dalam sekejap. Allah yang sama itu Allah yang dapat melakukan itu dengan Henok. Sehingga Henok sekarang pasti hidup, ya, punya komunikasi di alam roh, ya, dengan tubuh rohania, saudara, ya, bukan jasmania, ya. Elia, waktu, ya, Elia, saudara, dia bertemu dengan Yesus, menampakkan diri di atas bukit. Di situ juga ada Musa. Dari sini juga bisa kita lihat. Ada Musa dan ada Elia, saudara.
Dia pakai tubuh rohani itu. Ya. Jadi orang percaya nih yang mati, saudara, masuk ke Firdaus itu dibangkitkan. Itulah kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama terjadi untuk masing-masing orang percaya, saudara. Ya, itu luar biasa, saudara, ya, kebenaran itu. Ya, makanya, saudara, see you in heaven. Ya, sampai jumpa di surga, gitu ya. Itu karena memang kita akan bertemu di surga, saudara. Ya, see you in heaven. Ya, dikatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ya, jadi Kristus yang adalah Adam yang terakhir, saudara, ya, itu adalah roh yang menghidupkan, roh yang menghidupkan. Ya, jadi walaupun kita sudah mati, ya, yang seharusnya kematian kekal, yaitu kematian kedua, saudara, sebaliknya, ya, rohnya membangkitkan atau rohnya menghidupkan, dan kita menemukan kebangkitan pertama. Kita dibangkitkan walaupun dia sudah mati. Kata Injil Yohanes, ya, dia akan dibangkitkan walaupun dia sudah mati. Nah, saudara bisa lihat, jadi mereka mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi tidak ada lagi kematian buat tubuh rohanianya, ya, apalagi roh dan jiwanya, gitu ya. Dan yang saudara bisa lihat, semua karya ini Adam terakhir itu, saudara dan saya, menjadi apa? Imam-imam Allah dan raja selama 1000 tahun lamanya. Ya, nanti saya jelaskan, ya. Dicatat juga di Wahyu 20 ayat yang keempat. Ya, saudara, ya. Mereka bukan hanya jadi imam dan raja, mereka jadi hakim, saudara. Diserahkan kuasa untuk menjadi hakim. Saudara bisa bayangkan, Adam yang terakhir yang adalah roh yang menghidupkan itu membangkitkan roh, ya, dan secara nyata roh ini tidak mengalami kematian kekal, tetapi kebangkitan pertama. Dan kebangkitan pertama ini menuntun setiap roh manusia ini, saudara, ya, itu menjadi imam, menjadi raja, menjadi hakim, saudara. Ya, saudara, ya. Bahkan dikatakan apa, saudara? Memerintah, saudara, ya. Jadi menjadi imam, menjadi raja, menjadi hakim, menjadi pemerintah, saudara, ya. Di dalam kerajaan Kristus, ya, Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya, saudara. Saudara bisa lihat di sini, ya, ada kebangkitan pertama, terus di sini ada apa? Mereka hidup kembali, ya. Lihat, ya, ini ayat ini nggak boleh teman-teman ini, ya, lupakan nih. Wahyu 20 ayat 4 dan 6 itu relasinya dengan Yohanes 6 ayat 54, ya. Dan itu berhubungan langsung dengan yang kita tadi bahas, ya. Mana tuh? Ini, ya, Adam yang terakhir, ya, yaitu Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, saudara, ya. Menjadi roh yang menghidupkan. Oke. Nah, saudara, sungguh luar biasa. Kita bisa bayangkan, ya, kalau hidup kita ini, ya, saudara, dikatakan tadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa saja setelah kita hidup kembali atau mengalami kebangkitan yang pertama? Menjadi imam dan raja. Imam, raja, ada 4. Menjadi hakim, menjadi pemerintah, saudara, ya. Di ayat Wahyu 20 ayat 4 dikatakan menghakimi, saudara. Terus dikatakan memerintah bersama. Jadi menjadi imam, jadi raja, jadi hakim, menjadi pemerintah, saudara. Selama 1000 tahun. Nah, saudara, 1000 tahun ini, ya, kalau perjanjian lama bilang 1000 tahun itu seperti hari kemarin kalau berlalu. Cepat. Saudara, kemarin menurut saudara lama atau cepat? Cepat. Ya, cepat, sudah nggak ada, ya, kemarin.
Tapi saudara nih kalau malam ini tugas untuk jaga malam sampai besok subuh, lama nggak kira-kira? Ya, jadi pemazmur bilang 1000 tahun itu seperti kemarin kalau berlalu, seperti waktu jaga malam, ya. Kalau belum berlalu, saudara, ya. Jadi bisa begitu lama. Nah, di sini, saudara, itu sebenarnya dalam terjemahan aslinya itu milenium atau banyak sebenarnya. Jadi bukan huruf via yang berarti 1000, saudara. Iblis juga itu di diikat, saudara, 1000 tahun. Menarik. Waktu yang persis sama, kata-kata yang persis sama dipakai. Jadi dalam waktu yang terbentang itu lama, satu waktu yang banyak, 1000 tahun. Di mana Kristus itu menjadi raja, gitu. Setiap orang yang dibangkitkan rohnya oleh Kristus, ya, itu juga ikut memerintah dan dia menjadi raja untuk memerintah, ya, bahkan menjadi hakim untuk menghakimi di dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan Kristus. Jadi kalau kita ditanya kerajaan 1000 tahun itu kerajaan Kristus, ya, kerajaan di mana Kristus sudah dimuliakan. Artinya apa? Dia menyelesaikan pekerjaannya, dia dimuliakan. Disitulah dia menjadi raja di dalam kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan Kristus. Sampai satu hari nanti selesai, ya. Dan selesai itu ada satu tandanya, saudara. Maut dibinasakan. Disitulah kerajaan 1000 tahun itu berakhir, gitu, ya. Dan kemudian Kristus menyerahkan kerajaannya kepada Bapaknya, ya. Oke. Nah, saudara, jadi manusia pertama menemukan kebinasaannya, tetapi manusia Kristus, ya, yaitu Adam yang terakhir, ya, itu adalah roh yang menghidupkan, ya. Itu adalah roh yang menghidupkan. Nah, malam hari ini saya ingin saudara bersama saya belajar, ya, satu keadaan bagaimana sih roh manusia itu dapat, ya, dibangkitkan nanti, ya, dibangkitkan pada akhir zaman, bahkan mengalami kebangkitan pertama. Nah, saudara, manusia, ya, keadaan manusia, ya, keadaan manusia itu, saudara, setelah jatuh dalam dosa, ya, itu adalah manusia yang pikirannya itu dikatakan sia-sia, mencari jalannya sendiri, menyeleweng, saudara. Jiwanya, ya, di dalam jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Itu dibutakan oleh ilah zaman, filsafat dunia, gitu, ya. Dan rohnya, saudara, itu ada di dalam perbudakan dunia. Artinya terbelenggu oleh dunia, terbelenggu oleh roh penguasa angkasa. Ini manusia yang ada di bawah yang jatuh ke dalam dosa. Artinya yang hidup dalam kodrat dosa. Nah, kodrat dosa, dia pasti menerima hukum dosa. Dan pasti hukum dosa akan menemui yang namanya hukum maut. Karena di dalam dosa, sengat maut itu. Nah, saudara, ya. Nah, Allah mau dan Allah rindu, gitu, ya, untuk kemudian membawa manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini kembali ke rumah Bapa, saudara, ya. Untuk kembali ke rumah Bapa, ya. Ada Adam yang pertama, ya, yang sudah menemukan, ya, kebinasaannya karena dosa, tetapi sebentar. Nah, yes. Oke.
Salah tekan nih tadi ya. Oke, ya. Jadi Adam yang pertama itu yang menemukan kebinasaannya, kemudian ada Adam yang terakhir yang kita pelajari tadi, itu yang membawa kita kepada roh yang dihidupkan kembali. Dan Yesus Kristus itulah yang menjadi pokok keselamatan, gitu ya, yang membawa kita menemukan roh kita dihidupkan kembali, ya. Nah, roh orang, saudara ya, yang dihidupkan kembali karena Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan ini, saudara, ya, itu memiliki kuasa. Nah, ya, jadi Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa semua orang yang menerimanya itu diberinya kuasa. Ada exousia yang dia terima, saudara. Ya, roh manusianya kembali menemukan kebangkitan. Ya, kemudian jiwanya ada firman yang jadi rema. Ya, jadi pikirannya menerima ya, dari panca indera, dari pendengaran, dari penglihatan, dia menerima firman itu. Ya. Nah, firman ini menjadi logos dan kemudian menjadi rema, ya. Rema, saudara ya, menjadi rema, dan kemudian itu yang kemudian membuat rohnya memiliki kuasa kembali, ya. Nah, tetapi saudara bisa perhatikan kodrat dosanya masih ada, ya. Hukum dosa dan hukum maut ini ditebus oleh Kristus yang menjadi yang menjadi kebangkitan, saudara. Ya, jadi Kristus yang menjadi kebangkitan atas kematian itu melepaskan manusia ya dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga menemukan satu keadaan yang baru. Nah, namanya keadaan yang menemukan keadaan baru yang dihidupkan oleh rohnya. Nah, ini ya, ini mungkin baru dengar ya. Jadi manusia menemukan satu keadaan yang baru di mana rohnya itu menghidupkan dia. Rohnya yang menghidupkan dia. Oke? Ya. Nah, setiap manusia yang menemukan keadaan yang baru ini, saudara, ya, itu digiring oleh Roh Kudus. Nah, ya, ini sebenarnya kesimpulan dari beberapa materi saya kemarin, saudara ya. Jadi roh manusia ini yang dibangkitkan rohnya, saudara, dihidupkan rohnya, ya, oleh kematian Kristus, itu rohnya itu digiring, saudara. Ya, ini Roh Kudus memimpin. Nah, itu digiring, saudara, agu ya, bacanya agu ya, digiring. Artinya dibawa secara paksa, ya, sedikit dipaksa, saudara. Kalau enggak akan bisa nih. Nah, roh manusia yang digiring ini, saudara ya, oleh Roh Kudus, itu lama-lama, saudara ya, dia akan kira-kira apa, saudara? Ya, roh manusia yang ya digiring ini oleh Roh Kudus itu lama-lama dia akan gimana, saudara? Peka dan menjadi tajam. Gimana, Pak? Dia menjadi peka dan tajam, punya persekutuan dengan Tuhan. Tapi sebelum peka dan tajam, mungkin nanti terakhir ya. Jadi kalau dia digiring gitu, dia lama-lama akan apa, saudara? Dia akan terbiasa, ya. Ya. Jadi kalau orang, ayo makan jam 7. Ya, diulang lagi. Ya, makan jam 7 ya gitu. Makan jam 7. Makan jam 7. Nah, lama-lama dia terbiasa. Nah, ya. Lama-lama dia akan terbiasa. Nah, itu yang kemarin kita sebut hidup oleh roh, ya. Nih, saudara ya. Kata-katanya kalau saudara hafal jadi bisa membuat teman-teman bisa mengingat, ya. Jadi hidup oleh roh atau peripateo, saudara, ya. Peripateo itu adalah membiasakan berperilaku supaya terbiasa. Dalam bahasa Inggrisnya itu work in cycle, saudara. Itu artinya gini, saudara. Itu berkeliling di tempat yang sama berulang-ulang. Nah, itu.
berkeliling di tempat yang sama berulang, work in cycle, berkeliling gitu. Artinya apa? Kita membiasakan diri untuk apa? Untuk melakukan atau menuruti roh. Ya, Kudus bilang baca Alkitab ya. Baca Alkitab ya. Ya. Tubuh jasmania bilang lagi capek. Baca Alkitab ya. Kan kemarin sudah baca ya. Atau bilang, wah ini kitabnya wah tidak enak dibaca. Misalnya baca 1 raja-raja, 2 raja-raja, saudaranya, atau Kidung Agung gitu ya. Kadang-kadang saya suruh kalau Kidung Agung di skip aja dulu. Masuk ke kitab yang lain. Jadi apa itu terbiasa saudara ya. Nah, ini polanya. Jadi roh manusia ini ya, roh manusia ini yang tadi sudah dibangkitkan itu kemudian digiring dan akhirnya apa? Dia terbiasa. Nah, kemudian apa? Roh Kudus ini saudara lihat ya, Roh Kudus memimpin ya, pakai kata kerja saudara ya, agu. Nah, setelah dia terbiasa, Roh Kudus itu pimpin dia, atau stoikeo ya. Roh Kudus pimpin dia, atau pneumakai komen. Nah, saudara ya. Jadi pneumakai stoikomen. Jadi roh ya yang memimpin, Roh Kudus memimpin ya. Roh Kudus memimpin. Ya. Jadi Roh Kudus membawa roh kita itu seirama. Stoikomen ya. Roh Kudus pimpin atau stoikeo ya. Ya, pneumakai stoikomen atau Roh Kudus memimpin ya. Memimpin artinya menjadikan seirama gitu ya. Nah, ini roh manusia yang ini saya buat diagramnya dulu, nanti kita akan bahas secara detail ya. Tapi inilah kira-kira prosesnya ya. Dari roh manusia yang diperbudak ya, dibelenggu, itu dilepaskan ya ke dalam kerajaan Kristus oleh kebangkitan Kristus dari kematian, yaitu Adam pertama yang adalah roh yang menghidupkan. Itu ya penting sekali. Itu artinya menemukan keadaan baru yang rohnya yang dihidupkan oleh rohnya. Itu menarik. Ya. Menemukan keadaan baru yang dihidupkan oleh rohnya. Ya. Jadi ada disitulah ya. Disitulah Roh Kudus ya menggiring dia, saudara, ya, memimpin dia, ya, agu, ya. Kemudian setiap hari dipimpin, ya, sehingga dia terbiasa, ya, membiasakan diri sampai Roh Kudus itu memimpin dia, ya. Nah, di sini Roh Kudus itu memimpin dia, inilah teknon itu kan. Nah, oke. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada hukum Allah, ya, yang harus menjadi ada hukum Allah, di mana hukum Allah ini di mana hukum Allah ini, saudara ya, itu menuntut orang untuk memiliki kodrat ilahi, ya. Jadi hukum Allah ini oleh divine power atau kuasa ilahi itu memimpin orang untuk memiliki kodrat ilahi. Jadi ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Nah, ini dapat dicapai, saudara, ya, itu dengan hukum roh kehidupan. Jadi dari hukum dosa, ya, dari manusia yang berdosa, sekarang saudara bisa lihat ini ada 3 hukum di sini. Dari hukum dosa, dari manusia yang berdosa, yang memiliki kodrat dosa, itu jatuh di bawah hukum dosa dan hukum maut. Itu ingin dibawa oleh Bapa menemukan kembali kodrat ilahi. Ya, itulah hukum ilahi atau hukum Allah. Ya, itulah hukum Allah. Itu adalah kebenaran Allah. Nah, ini dapat dicapai oleh manusia di dalam rohnya
melalui hukum roh kehidupan. Karena hukum roh kehidupan inilah yang menghidupkan dia, ya, yang menghidupkan dia. Nah, ini terus-menerus, ya, terus-menerus, ya, berjalan, berputar di dalam kehidupan seorang manusia, ya. Nah, manusia yang memiliki proses ini, saudara, rohnya menjadi roh yang mulia. Jiwanya, saudara, memiliki jiwa Kristus atau kodrat atau karakter Kristus. Pikirannya pikiran Kristus, memiliki pikiran, memiliki perasaan yang serupa dengan Kristus. Nah, itu rohnya, rohnya menjadi mulia, saudara, ya. Nah, itulah manusia yang punya kodrat ilahi, ya. Kodrat ilahi ini adalah kemuliaan. Nah, itulah yang kita katakan bahwa rumah Bapa itu dipenuhi dengan kemuliaan. Itulah yang dibilang bahwa mereka seperti apa katanya? Apa? Matahari, ya. Mereka seperti matahari di dalam kerajaan Bapa, ya. Yaitu memancarkan kemuliaan. Kemuliaan ini apa? Sekarang malam hari ini saudara dapat jawabannya, ya. Itu adalah berkodrat ilahi, ya. Oke? Jadi kemuliaan yang dimaksudkan itu adalah orang yang memiliki kodrat ilahi. Nah, saudara bisa bayangkan ini, ya. Inilah kehendak Allah, yaitu manusia yang sempurna ini, ya. Manusia yang apa, saudara? Ya. Manusia yang saudara lihat, pertama kehilangan kemuliaan Allah. Yang sebelumnya itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian manusia ini menemukan keadaan baru yang hidup oleh rohnya. Yaitu satu kemuliaan yang sementara. Makanya dikatakan kita ini memancarkan kemuliaan, ya. Nanti saya akan bahas. Musa itu memiliki kemuliaan yang pudar, dibilang, ya. Artinya kemuliaan yang bisa hilang. Kemuliaan yang sementara, ya. Ya, 2 Korintus 3, ya. Kalau teman-teman baca itu dari ayat pertama sampai 18, dari situ, ya. Nah, manusia yang menemukan keadaan baru dalam hidupnya, yang rohnya, yang dipimpin oleh rohnya, itu adalah manusia yang menemukan kemuliaan yang sementara. Dan kemuliaan sementara ini di dalam Kristus, itu memancar, gitu. Ya, itu yang disebut di 2 Korintus 3, ya, ayat 18. Kita ini memancarkan kemuliaan. Memancarkan kemuliaan. Oke? Kita ini memancarkan kemuliaan. Dan katanya apa, saudara? Karena kemuliaan itu berasal dari Bapa yang adalah roh, Tuhan yang adalah roh, ya. Kemuliaan itu berasal dari Tuhan. Maka kita itu diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kemuliaan ini sangat terkait, gitu ya, saudara, ya, dengan bagaimana manusia kembali menemukan rohnya yang dapat berinteraksi atau memiliki persekutuan dengan Bapa yang adalah roh. Nah, akhirnya, saudara, manusia ini akan memiliki kemuliaan Allah kembali. Nah, saudara, kalau perhatiin diagram ini saya akan bahas, ya, setiap item ini, bagaimana di dalam roh, ya, kita juga dibaharui dari hari ke hari, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Belum? Ya, sedikit pasti saudara harus perhatiin supaya bisa mencerna, karena tidak umum, tapi
teman-teman bisa lihat bahwa ini yang menjadi masalah ya di dalam kehidupan kita. Kita sakit loh, sakit. Tapi selalu berorientasi pada pikiran. Aduh, saya sakit misalnya. Obat, dokter gitu. Itu yang ada. Itu orientasinya jiwa. Tapi kalau kita digerakkan oleh roh, saya kalau ada orang yang bilang saya sakit itu, ya ini teman-teman mungkin dengar di sini kan saya selalu mengarahkan supaya dari rohnya digerakkan, gitu, ya, rohnya dibangkitkan, ya, rohnya pasti memiliki dunamos, gitu, kuasa, gitu. Nah, sebanyak kita mempertajam roh kita yang tumpul tadi itu dia kembali hidup dan dia lama-lama, saudara, ya, paripateo tadi ya, terus dilatih berperilaku, dibiasakan berperilaku mengikuti roh Allah, maka dia akan apa? Dia akan menemukan kembali kekuatannya, ya, menjadi tajam. Nah, malam hari ini ya, kita lihat dulu bagian yang mudah ya. Menurut saudara bagian yang paling mudah di sini apa? Oke, mungkin ini ya. Yesus Kristus itu adalah pokok keselamatan, ya. Jadi roh manusia yang dalam perbudakan terus menemukan kuasanya lagi, gitu ya. Itu tidak lain dan tidak bukan karena ada Yesus Kristus yang menjadi pokok keselamatan. Pokok atau sumber keselamatan, ya. Nah, coba kita pelajari ini ya. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Oke, coba siapa ya? Yanti bisa baca. Siapa ini? Mira ya, Mira ya. Pas banget. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Oke, ya. Perhatikan ya. Jadi bahkan Yesus sendiri ya, itu memberikan kita satu teladan ya. Sekalipun ia adalah anak ya. Sekalipun ya, ia belajar menjadi taat ya dari apa yang dideritanya. Ini yang dideritanya itu adalah kehendak Bapa. Bagi saya dan saudara, apa yang harus diderita? Yang dideritanya ini kehendak Bapa. Nah, bagi saya dan saudara apa? Kehendak Kristus. Kehendak Kristus ya, yaitu serupa dengan Kristus ya. Oke ya. Nah, jadi dia memberi teladan dan dikatakan apa? Harus sampai mencapai kesempurnaannya. Setelah itu ia menjadi apa katanya? Pokok keselamatan, menjadi penyebab keselamatan, menjadi sumber keselamatan. Ya, yang kekal atau yang selama-lamanya tidak ada lagi ya. Dialah satu-satunya ya bagi semua orang yang taat kepadanya ya. Nah, jadi setiap kita ya, kita harus selalu menyadari bahwa Kristus ini yang menjadi sumber atau penyebab roh kita ya. Roh kita itu dibangkitkan kembali ya. Dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 12 ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, ini keadaan dunianya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi saudara, kalau melihat banyak keadaan di dunia di mana ya, di mana manusia ya, manusia itu tidak mengenal Allah, tidak dapat mengenal Allah ya. Ini ada keadaannya. Memang demikian.
Tetapi semua orang yang menerimanya, tetapi semua orang yang diberinya kuasa, dunamos, ya, diberinya kuasa, diberinya exousia di sini ya, supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya, ya, diberikan kapasitas, ya, privilege, ya. Semua orang ini, saudara, untuk datang sampai kepada Bapa, ya, sampai kepada kerajaan Kristus, sampai kepada Kristus, supaya menemukan kembali rohnya yang punya kuasa, itu kekuatan tadi, itu adalah anugerah, ya, itu adalah anugerah, itulah kasih karunia, inilah yang dikaruniakan Bapa. Jadi kita bisa sebut iman, bisa juga nggak sebut iman, tapi intinya adalah dikaruniakan Bapa kepadanya, ya. Yohanes 6 ayat 44 dan 65 nih, ya. Baca. Siapa yang baca? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, saudara ya. Jadi roh manusia bisa dibangkitkan itu dikaruniakan kepadanya oleh Bapa. Jadi ya, dikaruniakan. Jadi ini adalah anugerah terbesar, ya. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 28-29, ya. Ada yang bisa baca? Dan aku memberikan yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Iya, oke. Jadi dikaruniakan Bapa kepadanya, dan teman-teman bisa lihat, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini jadi tidak ada roh perbudakan lagi yang dapat, ya, merebut saudara dari Bapa. Nah, ini ya, ini bicara alam roh, ya. Jadi tidak ada roh di dunia ini yang dapat kemudian merebut saudara dari Bapa. Tidak ada yang dapat merebut saudara dari dalam kerajaan Kristus. Nah, jadi pastikan saudara dan saya sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh menyadari. Ya, saya katakan menyadari karena kita di sini tidak mungkin ada di sini. Tidak mungkin. Kalau kita itu tidak punya, ya, kalau kita itu tidak punya dikaruniakan, saudara, ya, satu keinginan, kerinduan, kecintaan, kesukaan akan apa? Akan Tuhan. Dan itu artinya kebenarannya. Itu nggak mungkin, saudara. Paling tidak nih ya, saudara kalau ada di sini dan tidak suka itu, saudara akan interupsi gitu, dan kemudian berdebat, dan kemudian tidak suka, dan kemudian keluar dari sini gitu. Tapi kalau saudara bisa tenang, dia mendengar, apalagi kalau merasa rindu, lapar, haus gitu, itulah tanda bahwa saudara menerima karunia itu. Ya, saudara nggak punya roh pemberontak. Nah, itu. Ya, karena dia itu pemberontak. Dia itu pendurhaka gitu. Ya. Jadi pasti saudara sedang dipenuhi oleh saudara pasti sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Terlepas dari saudara itu atau kita itu sudah dipenuhi, ya, oleh Roh Kudus atau sudah berjalan seirama, tapi saudara dan saya dimeterai sehingga Roh Kudus itu menjadi tanda bagi saya dan saudara adalah milik Bapa. Nah, tanda milik itu namanya segel, saudara, ya. Spragizo, ya, dalam bahasa aslinya itu spragizo, ya. Itu tanda milik, ya, tanda milik.
Jadi tanda milik yang sekarang, yaitu dimeterai dengan roh, itu jaminan. Jaminan, saudara. Jaminan artinya apa? Ada satu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Apa itu? Pembaharuan. Pembaharuan. Ya, pembaharuan apa ya gitu? Pembaharuan roh dan jiwa. Pembaharuan roh dan jiwa ini itu akan memimpin kita kepada mana, saudara? Memiliki kodrat yang serupa dengan Kristus, gitu, ya. Kodrat yang serupa dengan Kristus. Satu kodrat yang menuju kepada kodrat ilahi, yaitu sempurna seperti Bapa. Nah, kodrat yang serupa dengan Kristus ini, saudara, itu mencerminkan kemuliaan. Sampai satu hari nanti, kodrat yang serupa dengan Kristus itu menemui kesempurnaannya, yaitu sempurna seperti Bapa, yang adalah memiliki kemuliaan Allah itu. Nah, itu saudara, cara bagaimana hukum roh kehidupan ini bekerja di dalam setiap manusia. Jadi memang ada tatanannya, ya, ada tatanannya, ya, sehingga firman Tuhan berkata, bagi manusia itu tidak mustahil, tapi tidak demikian bagi Allah. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena apa? Ada tatanannya, ada hukumnya. Hukum Allah itu dapat dicapai, saudara, ya. Hukum Allah, yaitu memiliki kodrat ilahi, itu dapat dicapai dengan cara mengikuti perjalanan hukum roh yang menghidupkan itu, ya. Kenapa disebut Roh Kudus yang dimeterai itu menjadi jaminan? Jaminan untuk suatu proses hukum roh kehidupan, ya. Oke, saudara bisa tangkap di situ, ya. Jadi Bapa yang meterai kan dengan Roh Kudus, ya. Jadi Bapa yang memeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik, ya. Ya, di dalam Dia kamu, karena kamu telah mendengar firman, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, saudara, kalau perhatian, di dalam Dia kamu juga, di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, ini percaya karena apa, saudara? Karena dikaruniai. Dikaruniai. Betul, Pak Tadus. Karena dikaruniai, gitu. Dia percaya karena dikaruniai. Nah, orang yang percaya ini, saudara, lalu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, saudara, tidak hanya itu saja. Roh Kudus itu jadi jaminan. Untuk apa, saudara? Untuk masuk dalam hukum roh kehidupan. Ya, yaitu roh yang menghidupkan kembali roh manusia itu. Sampai memperoleh seluruhnya. Apa itu, saudara? Kemuliaannya, saudara. Kemuliaan. Kemuliaan yang hilang itu. Ya. Oke, nah, sama dengan Paulus menulis di 2 Korintus 1 ya, 21 ayat 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya, saudara, ya. Jadi meterai itu tanda milik, spragiso, ya, atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, ya, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wah, jaminan dari apa? Semua yang telah disediakan. Saudara bisa bayangkan, ya. Jadi tropinya sudah tersedia. Kira-kira begitu kan? Tropinya sudah tersedia. Jadi apa yang harus dilewati? Perlombaannya, ya, atau pertandingannya, ya. Perlombaannya atau pertandingannya yang kita harus lalui. Nah, di sini teman-teman akan melihat dalam 2 jalur nanti, ya. Ada pertandingan iman. Nah, itu nanti dalam jiwa itu, pikiran, perasaan, gitu, ya. Itu pertandingan iman, ya. Perlombaan, ya, yang diwajibkan
Nah, ya, ada perlombaan yang diwajibkan, gitu. Ya. Nah, perlombaan yang diwajibkan ini itu adalah kaitannya dengan roh kita yang dihidupkan itu. Nah, ya. Jadi ada satu perlombaan yang diwajibkan, ya. Makanya saudara diawali di Ibrani 12 ayat 1 ya, banyak saksi. Saudara tahu nggak? Itu banyak saksi. Itu artinya apa? Malaikat-malaikat juga. Semua makhluk-makhluk roh, ya, serafim, kerubin, semua ikutan lihat. Ya. Banyak saksi. Saya mohon maaf, tapi saya tahu. Iblis juga ikut lihat. Jadi dia harus ikut lihat bahwa sungguh saudara dan saya itu dapat berhak menerima mahkota itu. Jadi saudara tahu, penghakiman itu sudah dimulai hari ini. Dari sekarang ini. Dan dimulai dari rumah Allah, saudara. Karena memang, saudara, pengadilan itu hanya terjadi di rumah Allah, saudara. Di luar itu yang terjadi adalah penghakiman. Makanya saudara dan saya yang mengalami kebangkitan pertama itu akan menghakimi. Ya. Karena pengadilan itu sudah selesai, ya. Jadi ada perlombaan yang nih, banyak saksi katanya. Ada yang bisa bacakan Roma 12 ayat 1? Tadi Yanti sekarang. Roma 12 ayat 1 di bawah perikop persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang Sorry. Ibrani. Sorry ya. Ibrani 12 ayat 1. Iya, maaf ya. Ibrani ya. Ibrani 12 ayat 1 di bawah perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Oke. Ya. Jadi Ibrani 12 ayat 1 itu, saudara ya, itu langsung sebenarnya dikaitkan dengan bagaimana supaya roh kita ini masuk dalam perlombaan. Nah, makanya dia bicara mengenai beban. Beban, saudara. Ya. Beban ini itu adalah belenggu, ya, yang terus membebani roh kita ini menurut kepada keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh daging, ya. Roh kita ini itu harus dilepaskan dari beban, ya. Ya, jadi dari beban dan kemudian disebut dan dosa, ya, beban dan dosa. Dosanya di sini adalah kodrat dosa, gitu, ya, kodrat dosa. Ya, dan masuk ke dalam apa? Perlombaan yang diwajibkan. Jadi ada perlombaan yang diwajibkan. Banyak saksi yang lihat. Nah, ini bicara sebenarnya mengenai roh kita tuh, ya, di Ibrani 12 ayat 1 itu, ya. Untuk itu dilanjutkan dengan jiwa kita di ayat 2, saudara, ya. Di ayat 2, coba lanjutkan ayat 2, ya. Ya, apa Yanti tadi? Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. Amin, ya. Ya, saudara sekarang bisa nangkap dimensi lain bahwa, oh, ya,
duduk di sebelah kanan itu sungguh-sungguh menjadi sempurna kan? Itu adalah orang-orang yang menang. Nah, orang-orang yang menang ini dia harus ya masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan. Yang paling pertama, saudara, perlombaan yang diwajibkan itu adalah bagaimana supaya roh manusia itu dapat ya memiliki kembali persekutuan yang intim atau hubungan dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Dapat berkomunikasi. Rohnya dapat kembali menyembah. Ya. Menyembah Bapa, ya, di dalam rohnya. Rohnya kembali dapat menyembah Bapa yang adalah Bapa dari segala roh. Jadi kita harus menanggalkan segala beban, ya, dan dosa yang merintangi, ya, supaya kita bisa masuk dalam perlombaan yang diwajibkan itu, ya. Oke, ya. Nah, kita kembali ke sini, ya. Jadi ada hukum dosa dan hukum maut, ya, yang telah selesai di bawah korban kebangkitan Kristus dari kematian, kan? Nah, ini diproyeksikan setiap orang ini setelah dimeterai dengan Roh Kudus itu pindah ke dalam kerajaan Kristus, ya, di mana tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut, tetapi masih ada kodrat dosa, ya, ada kodrat dosa. Saudara dan saya masih dari daging itu masih tergoda, dicobai gitu ya untuk berbuat dosa. Inilah yang disebut kodrat dosa, sinful nature. Jadi yang menarik, saudara, orang yang sudah ada di dalam Kristus, ketika ada di dalam kodrat dosa terus menyerang. Itu setelah itu terjadi, saudara, itu dia akan kembali langsung sadar. Rohnya itu ngomong, kamu jangan tertekan, tertuduh. Ada Kristus yang sudah membayar dosa. Begitu. Nah, coba ya, alami nggak begitu? Ya. Ada suara dari roh itu. Jangan terintimidasi. Jangan kamu didakwa. Kamu jangan hidup dalam pendakwaan. Jangan iblis bilang kamu sudah berdosa. Iya, tapi roh kamu bilang begini. Tapi Kristus sudah menanggung dosa di atas kayu. Itu yang dibilang tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ya, nggak ada. Ketelanjangan kah, ya, penindasan kah, tidak ada, ya, karena Kristus, ya, selalu ada sebagai apa? Rohnya itu hidup, dimeterai di dalam saya, dia akan terus bicara. Nah, ya, sekalipun masih ada tuh di dalam kodrat dosa itu, masih ada, tapi rohnya juga sudah ada kuasa. Makanya saudara kalau lihat di sini, apa bedanya orang yang, ya, belum masuk dalam kerajaan Kristus ini ada dalam roh perbudakan. Tapi di sini rohnya punya dunamis. Ya, punya kuasa. Gitu ya. Rohnya punya kuasa. Dia ya pasti ini. Coba tanya beberapa teman-teman di sini ya, apa yang saya cerita ini alami nggak? Betul, alami. Alami ya. Siapa yang lain? Ada yang mau cerita? Alami nggak? Kalau masih ada yang biasa berdosa di sini? Masih kan? Gitu. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Rohnya bicara loh. Enggak, Yesus sudah mati. Jadi tapi ada dakwaan. Dengar nggak dakwaannya? Kamu sudah ini, kamu sudah dosa. Dengar, pasti dengar. Tapi dalam roh kita bilang, tapi Kristus mengasihi aku, Kristus mati untuk aku, mati untuk dosa-dosaku. Hukum dosa, hukum maut, hukum dosa, hukum maut itu artinya mati, gitu kan?
Tapi Yesus bilang, sekalipun dia mati, dia akan hidup. Nah, ya, Yesus. Hukum dosa, sekalipun berdosa, tapi dosanya sudah diampuni. Gitu. Sudah ditanggung. Ya. Nah, bangkit dari situ. Ya, bangkit dari situ. Oke? Tetapi tidak, sesungguhnya bukan itu yang menjadi targetnya Tuhan. Tapi saudara bisa lihat bedanya ini. Warnanya, dari warna saya sengaja perlihatkan gitu. Jadi di sini itu kelihatan kan. Pertama kali itu manusia itu masih mirip sebenarnya. Cuman rohnya yang berbeda. Gitu. Di sini tuh rohnya tuh sama, ya. Ya, boleh dibilang tuh sama, ya. Tetapi pikiran, tetapi jiwanya itu sama sekali berbeda, gitu, ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih perjalanan. Jadi yang sangat kita bisa lihat itu perubahannya itu adalah roh manusia yang sudah di dalam kerajaan Kristus ini sebenarnya sama nih dengan keadaan kemarin teman-teman ya. Di sini ada kerajaan maut, di sini ada kerajaan Kristus di tengah, di sini ada kerajaan Bapa ya. Jadi pada dasarnya mereka itu sudah memiliki roh yang ada di dalam Kristus ya, dimeterai dengan Roh Kudus. Mereka melewati proses ini ya. Nah, malam hari ini ada nggak yang mau ditanyain teman-teman dari diagram ini? Kita ada 10 menit lagi. Nah, makanya ada lagu itu kan. Rohmu yang hidup penuhiku. Ada yang tahu nyanyi lagunya? Oh, nggak ada Amanda ya. Rohmu yang hidup penuhiku, bawa urapiku. Ku terima urapanmu, menepiku. Ada yang hafal ya? Jadi Roh Kudus itu mengubahkan, Roh Kudus itu memulihkan. Nah, biasanya kan kita hanya tahu, oh dia memulihkan, dia mengubahkan, ya, membaharui. Caranya adalah dia memimpin kita. Dia menuntun roh kita untuk seirama dengan Roh Kudus itu sendiri. Ya, diberi kekuatan yang baru. Ya, diberi kekuatan yang baru. Nah, kekuatannya itu dari mana? Itu dunamis itu. Kekuatan untuk melawan. Ya, melawan apa? Tuduhan. Jadi roh itu selalu mendapat tuduhan, gitu. Roh kita itu selalu mendapat tuduhan gitu. Ya. Saya sering, saudara ya, melihat peristiwa-peristiwa di dalam alam roh, ya. Dan itu, saudara, bisa dengan nyata kita lihat ya bagaimana roh yang membangkitkan Kristus dari mati itu menjadi raja di alam roh itu. Dan saudara bisa bayangkan roh yang sama ini itulah roh yang menghidupkan itu. Jadi pertama menghidupkannya apa, saudara? Itu kita dipindah dari belenggu, dari penjara, roh perbudakan, di dalam kerajaan angkasa, penguasa angkasa, kerajaan maut itu. Nah, itu ada penjara dikatakan, ada menjadi tawanan, rohnya itu menjadi tawanan di dalam penjara. Ketika Kristus selesaikan itu, kita dipindahkan rohnya. Itu pertama kali, itu adalah kondisi pertama, ya. Roh manusia itu Roh manusia itu dipindahkan. Roh manusia itu dihidupkan. Pertama dia dipindahkan dulu. Oke, ya. Jadi malam hari ini kita belajar bahwa ada hukum dosa
ada hukum maut. Hari Kamis saya lanjutkan itu, ya, hukum dosa, hukum maut, ya. Terus ada hukum roh kehidupan. Nah, ya. Nah, malam hari ini kita tuh belajar mengenai hukum dosa, hukum maut itu adalah hukum yang membuat manusia hidup dalam perbudakan, belenggu, kuasa kegelapan. Tetapi oleh karena Kristus yang mati, makanya Paulus bilang, kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam diri kami. Supaya apa katanya? Ada yang hafal? Supaya kebangkitannya menjadi nyata. Gitu. Nah, itu apa maksudnya? Saudara mati beneran? 3 hari kemudian bangkit? Enggak. Itu hanya ada di dongeng. Ya, atau mimpi-mimpi gitu ya. Tapi yang dimaksudkan dengan itu adalah roh kita. Ya. Roh kita itu dipindahkan, Saudara. Dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus itu artinya apa? Jangan Pak Tadus ya. Kerajaan Kristus artinya apa? Kerajaan Kristus artinya Kristus yang memerintah. Iya, Kristus yang jadi raja. Jadi raja. Iya, Kristus yang memerintah, betul ya. Tapi tepatnya kerajaan Kristus itu artinya Kristus yang jadi raja, ya. Nah, Kristus yang jadi raja. Dan menurut kitab Wahyu itu selama 1000 tahun lamanya. Gitu, ya. 1000 tahun lamanya, Saudara, ya. 1000 tahun itu milenium, artinya banyak. Bukan hurufiah bahwa 1000 tahun gitu ya, tahun 1 sampai 1000, tidak. Tapi artinya banyak, ya. Tidak ada yang tahu dan waktu dan apa katanya? Tidak ada yang tahu akan waktunya ya, akan saat dan waktunya ya. Nggak ada yang tahu. Tapi banyak. Kerajaan Kristus adalah kerajaan 1000 tahun di mana Kristus jadi raja. Ya, kita dipindahkan, roh kita di situ dihidupkan dengan satu tatanan namanya hukum roh kehidupan. Roma 8 ayat 2. Ya. Jadi Saudara pelajari untuk hari Kamis ya, Roma 8 ayat 2 dan Roma pasal 7. Ya. Ya, Roma pasal 7. Oke, Roma 7 dan Roma 8. Saudara ulang-ulang pelajari ya. Kita akan masuk ke situ, ya. Jadi hari Kamis kita akan bahas mengenai hukum dosa, hukum maut, hukum Allah dan hukum roh kehidupan. Pelajari dari Roma 7 dan Roma 8. Roma pasal 7 dan Roma pasal 8. Semuanya ada di situ, ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Di Ibrani 12 Pak Hens, ayat 2 ya, ayat pertama ya, kedua saya marilah kita melepaskan menanggalkan beban. Roma pasal ayat 1 itu. Di Ibrani 12, Ibrani 12. Iya. Nah, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Bagaimana proses dan caranya kita melepaskan beban kita dan dosa itu mungkin bisa disampaikan, dijelaskan untuk kita. Maaf, Pak Tadus, saya nggak tangkap. Di Ibrani 12 ayat 1. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Iya. Proses untuk caranya melepaskan beban dan dosa, proses lepasnya bagaimana? Oke.
Ya, menarik ya. Jadi saya katakan tadi bahwa ada banyak saksi yang mengelilingi seperti awan, ya, yang mengelilingi kita. Itu saya langsung menangkapnya alam roh, saudara. Di situ ada pendakwa, banyak saksi. Artinya kita harus keluar jadi banyak penonton, keluar jadi pemenang, ya, betul nggak? Itu harus keluar jadi pemenang, ya. Nah, menarik karena pasal 1 bicara mengenai, ayat 1 bicara mengenai roh, ayat 2 mengenai jiwa. Gitu. Yang berakhir dengan tanda dengan kesan yang sangat manis, yaitu duduk di sebelah kanan Bapa gitu, ya. Jadi karena kita mempunyai banyak saksi bagi awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ya. Perlombaan ini adalah perlombaan seumur hidup, saudara, ya. Perlombaan seumur hidup. Dan beban dan dosa di sini, saudara, ya, itu adalah segala sesuatu yang apa yang menjadi beban buat roh kita. Dari gambar tadi kelihatan nggak? Kira-kira dari bentar ya. Dari gambar ini apa yang jadi bebannya roh kita kemungkinan besar? Padahal sudah sudah dipindahkan ke dalam, makanya saya kasih tanda merah, saudara, ya. Saya mau bilang adalah perjanjian yang baru, ya, ya, perjanjian darah, cawan. Apa yang membebani ini, saudara? Kuadrat dosanya. Iya. Jadi yang membebani itu sebenarnya di situ beban dan dosa itu mau bilang gini, Pak Tadus. Kodrat dosa dan dosa itu sendiri gitu yang membebani. Nah, dosa itu bicara mengenai perbudakan. Jangan sampai kita bukan perbudakan lagi. Adalah dosa itu bicara mengenai pendakwaan gitu. Jadi orang yang berlomba itu, ya. Orang yang berlomba itu, perlombaan yang diwajibkan itu, kita harus terlepas dari semua dakwaan, gitu. Ya, wah, penonton yang bilang begini, oh, gitu. Nah, itu dakwaan, benar nggak? Oh, kan dia lagi, ya, itu lagi dia mungkin bukan supporter kan, supporter buat ini kan sama pemainnya kan, jadi dia akan bilangin saudara begini gitu kan. Jadi saudara harus menanggalkan segala beban, ya, dan dakwaan gitu. Nah, beban di sini itu adalah kodrat dosa, dan dosa itu adalah dakwaan itu gitu. Dosa ini sebenarnya udah selesai kan, tapi bebannya kita harus tanggalkan. Karena apa? Karena banyak saksi, dan saksi ini paling nggak terdiri dari beberapa, tapi salah satu yang paling besar, ya, itu adalah mendakwa gitu. Kamu berdosa. Kamu berdosa. Tapi kita harus menanggalkan beban dari situ untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan gitu. Nah, bagaimana caranya? Lawan. Ya, lawan. Nah, kita itu harus mempraktekkan dalam hidup kita tuh. Jadi saya mulai dari ujung dulu ya. Dakwaan itu kita harus lawan dengan pembelaan. Saya ulang. Jadi dakwaan yang kita terima itu kita harus lawan dengan pembelaan. Dan pembelaannya selalu ini. Saya selalu ya sini ke Pak Daniel saya bilang darah dan kuasa Yesus. Darah Yesus. Ya mungkin iblis bilangin kita, kamu ini memang seperti itu, dari lahir kamu begitu. Dari lahir memang darah kamu begini. Kita bela. Nah, bela melalui apa? Darah Yesus. Ya. Dengan darah Yesus, dengan kuasa Yesus,
rohku ini sudah dibangkitkan, sudah dipindahkan. Karena roh Kristus itu adalah roh yang membangkitkan. Roh yang sama ini akan membangkitkan tubuh rohaniku. Nah, itu. Ya, itu ya. Jadi bagaimana kita menanggalkan akan dakwaan ini atau ya terhadap dosa ini, tanggalkanlah beban dan dosa. Ya. Cara menanggalkan dosa di sini itu adalah tidak ada lagi di bawah dakwaan dosa gitu. 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 Sementara pikiran dan jiwa kita ya, pikiran dan perasaan kita kan akan terus dipimpin oleh kebenaran kan, untuk hidup dalam kebenaran. Tapi roh kita itu harus membela diri ya, membela diri atas dakwaan bahwa akan beban dosa ya. Jadi tanggalkan ya segala beban yang beban ya dan dosa yang merintangi. Kita harus tanggalkan dosa ya. Oke. Terus beban yang merintangi itu adalah kodrat dosa. Kodrat dosa ini itu ada di dalam daging. Di dalam anggota-anggota tubuh. Itu yang Paulus bilang, aku ini jadi tawanan dosa. Itu. Karena ada kodrat dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhnya. Gitu. Nah itu kita harus menanggalkan itu. Kalau enggak nih ya, kalau enggak, roh kita itu ya capek gitu. Dan ingat ya, roh itu penurut. Roh itu penurut. Daging itu lemah. Jadi saudara bayangkan ya, roh penurut. Kemana? Ke daging. Dagingnya lemah. Dagingnya dibuahi oleh iblis. Daging ini terdiri dari apa? Pasti ada yang tahu. Daging, keinginan kan? Anggota tubuh itu adanya keinginan. Itu ditumpangi oleh iblis. Roh penurut, daging lemah. Selesai. Ya. Jadi marilah kita menanggalkan beban. Marilah kita menanggalkan kodrat dosa ini. Gitu. Supaya kita dapat supaya kita tidak dirintangi untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Gitu. Ini kan dia katakan, marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita. Ya. Kan gitu kan? Yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi merintangi apa maksudnya? Dia merintangi kita untuk masuk dalam perlombaan. Gitu. Nah, baru ayat 2-nya bicara mengenai jiwa, ya. Dan marilah kita, katanya apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Sekarang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi iman yang sudah ada memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Menarik ya, memimpin kita dalam iman. Iman yang tadi dikaruniakan. Jadi siapa yang bisa membawa kita ke dalam iman? Ya, itu pasti Bapa yang bawa kita ke dalam iman. Kita dikaruniai. Nah, Yesus memimpin kita dalam iman. Dalam iman. Kan? Bisa tangkap tuh ya. Saudara ingat nggak orang kaya yang muda itu? Dibilang apa? Jual segala milikmu supaya kau punya harta di surga. Lalu datang dan ikutlah aku. Jadi sebelum ikut Yesus, semua ini harus jadi sebelum ikut Yesus, itu urusannya Bapa. Dia mau bilang begitu. Ya. Pindahkan, jual segala milikmu supaya engkau memiliki harta di surga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatimu harus ada di rumah Bapa. Ke rumah Bapa engkau labuhkan hatimu. Jadi Bapa yang pasti memberi orang ini atau karuniai, baru kemudian dia dapat datang kepada Yesus. Gitu. Makanya di ayat 2 dari Ibrani 12 dikatakan yang memimpin kita
di dalam iman. Nah, jadi kita yang sudah di dalam iman, memimpin kita dalam iman. Dan dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kenapa bisa? Karena dia yang pernah menjadi sempurna. Tuh. Dia memimpin iman kita kepada kesempurnaan karena dia yang pernah jadi sempurna ya. Ibrani berapa tuh? Ibrani 9 ya kemarin ya. Ibrani 9 ya. Ibrani 5 ya, ayat 8. Oke, 8 dan 9. Oh, itu pokok keselamatan. Saya lupa kemarin ya. Ya, Ibrani 5 ayat 8-9. Oke, Ibrani 5 ayat 8-9 ya. Dia yang jadi sempurna tuh. Jadi dialah yang bisa memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Tapi saudara, yang paling ujungnya itu gini, ini ya. Ini iblis membuahi apa? Daging, membuahi keinginan. Keinginan adalah dalam anggota tubuh. Nah, dibilang apa? Daging lemah. Ya. Kemudian roh itu penurut. Jadi sebelum masuk ke dalam, nah, saudara lihat ada roh, ada daging, jiwa di mana? Nggak disebutkan di sini. Itu dimensi iman, kan? Dimensi iman. Nah ya, jadi roh, ya, roh yang kuat itu pasti mengendalikan jiwanya, gitu. Tapi roh yang lemah itu roh yang tumpul itu dia penurut dan penurutnya ke keinginan daging. Maka segala sesuatu ya harus ditanggalkan, yaitu beban, dan beban dari roh itu untuk masuk dalam perlombaan itu adalah kodrat dosa yang ada dalam anggota tubuh, yaitu ya dari hari ke hari harus ditanggalkan supaya rohnya, karena roh penurut gitu ya. Oke. Terus yang kedua menarik tuh, jadi itu satu sisinya rohnya diberi kekuatan untuk membela diri gitu ya. Jadi jangan hidup dalam pendakwaan ya. Tanggalkanlah segala beban dan dosa ya. Tanggalkanlah segala beban dan dosa ya yang merintangi. Dosa yang merintangi itu adalah dakwaan terhadap dosa. Kita merasa didakwa gitu karena dosa itu. Oke. Banyak yang coba mengartikan di situ bahwa kita harus tanggalkan semua dosa untuk masuk dalam perlombaan pertandingan gitu kan. Kalau belum berarti belum bisa gitu ya. Atau setiap hari ditanggalkan dosanya. Tapi saudara, sebenarnya, dan bolak-balik di situ, tapi sebenarnya yang harus diperhatikan adalah dua tadi itu. Roh kita itu sangat terikat dengan dua hal. Pertama, didakwa. Harus memiliki roh kebangkitan, bukan roh ketakutan. Bagusnya. Berapa tuh ya 1 Timotius ya? Jadi kita ini tidak diberi roh ketakutan, tapi roh kebangkitan. Nah itu, jadi supaya dia nggak ada di bawah dakwaan. Yang kedua, roh itu penurut. Jadi jangan sampai dibebani oleh keinginan yang ada di daging yang adalah lemah. Gitu. Jadi supaya kita bisa menanggalkan kodrat dosa itu ya hal-hal yang kita biasa lakukan, namanya kodrat dosa itu kan namanya sinful nature. Bukan hanya biasa itu artinya dia senang melakukannya gitu ya. Nah itu harus ditanggalkan. Oke, udah lewat waktunya ini ya. Kita tutup dulu dalam doa ya teman-teman.